Selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Hari ini kita update-nya itu lama banget pemirsa. Hari ini tuh saya tuh greget banget atau geram tengok salah satu video TikToker Indonesia ini pemirsa. Kenapa? Dia itu ada 100 ribu lebih followers tahu. Dia tuh harus bertanggung jawab kalau mau memberikan informasi kepada 100 ribu lebih followersnya. Jangan sampai menyampaikan informasi yang nggak betul gitu ya. Kita harus bertanggung jawab dengan followers kita, betul. Jangan sampai kita suguhkan mereka itu dengan informasi-informasi yang nggak betul. Sekurang-kurangnya sebelum kita mengangkat satu topik, pastikan dulu kita mendapatkan informasi yang cukup sehingga ianya nggak menimbulkan fitnah, apalagi kayak kebohongan publik. Betul tak pemirsa? Tadinya saya membuat video yang saya janjikan semalam, tapi karena saya tengok video ini tuh saya geram sekali pemirsa. Video ini tuh baru diupload hari ini pemirsa, dan sebelum kita memulai, nah ada baiknya kita akan tengok dulu videonya pemirsa. Ini betul-betul saya tuh nggak habis pikir. Kok ada seorang influencer yang udah memiliki followers tuh 100 ribu lebih, tapi nggak update, nggak bisa mencari informasi yang akurat, yang betul gitu. Dan di tengah ketidakakuratannya info yang dia dapatkan, dia berani menyebarkannya ke sosial media dia. Jangan sampai kamu tuh membuat pergaduhan. Kalau kalian tengok di beberapa video saya sebelum ini, saya tuh ada perkataan dia tuh saya setuju. Tapi ini kayaknya tuh dia tuh udah kelewatan gitu deh. Jangan sampai karena kamu menyebarkan berita hoax yang tak betul, nanti ada orang melaporkan kamu. Dan kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang udah kamu luahkan di sosial media. Ya. So mungkin di antara kalian juga banyak yang menyukainya, tidak masalah pemirsa. Perbedaan pendapat itu biasa. Saya hanya menekankan di sini siapa saja tak ada masalah. Ya, selama kamu masih pemegang paspor Indonesia atau KTP Indonesia, kamu bebas mengkritik negara kamu, sistem pemerintahan kamu, struktur yang ada di negara kamu, semua kamu boleh kritik. Dimanapun kamu berada tak ada masalah. Even kamu di lubang cacing pun, kalau kamu nak mengkritik saja, tak ada masalah. Tapi pastikan kamu mengkritik arah yang betul dengan informasi yang betul. Ya, jangan kalau kata orang tong kosong nyaring bunyinya, betul tak? Apa sih yang membuat saya itu agak geram? Jom kita dengarkan videonya sama-sama. Engkau ya, tanggal 20 ini nanti ya berakhirlah masa jabatan Pak Presiden Jokowi kita ya. Tahu berapa orang jumlah menteri di kabinet Pak Presiden Jokowi? Tahu ada berapa orang? Tahu? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu kok sebagai rakyat Indonesia? Ya kurang lebih ada 56 orang. Banyak. Tahu? Banyak. Menteri aja itu ya. Belum lagi pejabat ini tuh ya, di bawah kementerian aja banyak pejabat ya. Tanggal 20 nanti dilantik lah presiden terpilih kita ya, Pak Prabowo Subianto. Tahu berapa orang calon-calon menteri nanti akan dilantik? Kurang lebih 100 orang. Tahu? Banyak itu ya. Itu menteri saja ya, di bawah menteri nanti ya, bawahan-bawahannya itu banyak lagi. Jadi kalau bagi engkau yang cakap ya, negara Indonesia itu besar, susah diatur ya. Apanya yang susah diatur? Menterinya aja banyak ya. Lain lagi gubernur, kepala daerah ini itu ya. Yang seharusnya anggaran uang pemerintah itu bisa kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, mensejahterakan rakyat ya, bagi subsidi untuk rakyat ya. Tapi anggaran itu habis kepada menteri-menterinya aja berapa orang, gaji menteri aja satu orang berapa, itu pikir, tahu? Kok cakap negara Indonesia itu besar, susah diatur, menterinya aja banyak. Kok tengok tuh Amerika Serikat ya, yang negara besar lebih kaya lagi, menterinya nggak sebanyak di Indonesia, paham? Ngerti? Oke pemirsa, ya kan pemirsa, kita ini udah meyakinkan, muka udah meyakinkan ya kan, kepercayaan diri itu udah tingkatnya udah melebihi dewa ya kan. Tapi tahu-tahu informasi yang kita sebarkan itu adalah tidak betul. Bagaimana keadaannya itu? Yang pertama yang mau saya kritik di sini, saya juga akan mengkritik nanti di TikTok, tapi videonya tidak bisa di stick. Nanti saya akan kritik di TikTok lah, karena saya jenis-jenis manusia seperti ini memang kurang suka sih pemirsa. Kamu boleh mengkritik tapi update dulu ya. Jadi katanya apa pemirsa? Kau tahu nggak berapa jumlah menteri di Pak Jokowi? Kau tahu berapa sih Kak Sri jumlah menteri di era
Presiden Joko Widodo. Ini dia. Presiden Jokowi membacakan susunan kabinetnya di pelataran tangga Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan kemeja batik. Ya, Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Jadi totalnya cuma ada 34. Yang tadi katanya berapa pemirsa? Itu tuh entah dari mana dia dapat, saya pun nggak tahu. Jadi menteri koordinator itu ada 4 orang dan 30 menteri. Jadi 4 menteri ini yang akan mengkoordinator ke 30 menteri yang udah ditetapkan itu. Ya pemirsa, memang betul tanggal 20 ini adalah akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pemirsa ya. Tapi dengan berakhirnya masa jabatan itu maka dilantiklah presiden baru yang terpilih, yaitu Bapak Prabowo. Jadi sebelum kamu menyebarkan satu berita, cari tahu dulu, tolong please. Jangan kamu tipu 103.000 followers kamu. Ya, sini udah jelas-jelas dia bilang akan udah diumumkan 30 menteri dan 4 menteri koordinator. Makanya kamu tuh baca pun pahami dulu bahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesianya berapa juga nggak tahu ini perempuan. Ya, oke. Yang kedua pemirsa, kamu tahu berapa jumlah menteri di presiden terpilih? Kamu tahu 100 lebih katanya. 11 entah 100, pokoknya 100 menteri lebih yang akan dilantik katanya. Oh my god. Sekuat apa rupanya Indonesia ini sampai melantik 100 menteri. Nah, di sini makanya saya bilang pahami bahasa Indonesia. Ya pemirsa, mungkin ini terlalu menggebu-gebu sehingga dia tidak memahami yang dimaksud adalah daftar lengkap 108 calon kabinet. Calon. Misalnya kita daftar CPNS pun ada 3 juta CPNS, calon pegawai negeri sipil, calon. Belum tentu kamu jadi pegawai negeri sipil. 108 calon menteri. Dia udah memanggil 108 calon menteri. Dia akan mensortir, memfilter. Bukan yang dipilihnya itu semua akan jadi menteri. Enggak. Dia akan mempertimbangkan. Nah ini plusnya macam mana, ini minusnya. Plus minus macam mana, mereka akan mempertimbangkan. Presiden juga nggak akan ngambil keputusan sendiri deh. Tapi kalau menteri 100% memang di tangan presiden. Dia boleh memecatnya, dia boleh memilih, dia boleh mengganti, dia boleh membuang. Memang menteri itu tanggung jawab presiden, yaitu memang namanya juga tim mereka. Menteri ini dikatakan tim ya. Jadi 108 itu calon, bukan menteri yang akan dilantik di era kepemimpinan Bapak Prabowo. Makanya saya bilang pahami dulu bahasa, ya ampun. Sebenarnya berapa menteri kita nggak tahu di pemerintahan Prabowo, di era Pak Prabowo kita nggak tahu berapa orang karena belum dilantik. Cuman sekarang ini ada bocoran kabinet Prabowo ada 46 menteri. 46 menteri sahaja. Tak adalah sampai 100. Oh my goodness. Terus katanya begini pemirsa, kenapa itu menteri semua sebanyak-banyak itu? Gajinya berapa semua? Kan boleh gajinya itu dibagi untuk ini, dibagi. Oke, berapa sih gaji menteri di Indonesia? Kita nggak bisa menilai gaji menteri di era Pak Prabowo. Kenapa? Karena mereka belum menjabat, jadi belum keluar gajinya ya kan. So, kita tengok gaji para menteri di era Pak Presiden Jokowi. Ya. Ini diupdate tanggal 23 Mei 2024. Gaji Menteri Indonesia itu sekitar 5.040.000 per bulan, sementara untuk tunjangannya yakni sebesar 13.608.000 per bulan. Lebih besar gaji DPR. Kemarin mereka katanya dapat tunjangan pula itu sekitar berapa puluh juta. Jadi, coba kamu kalikan aja deh, ya. Kasih deh gaji sama tunjangannya sekalian. Ya udah berapa? 18.600.000. Oke, 18.600.000 kamu kalikan, wait a minute, kamu kalikan berapa tadi katanya calon menteri Pak Presiden 46. Baru kamu kalikan 46 orang tuh 855 juta. 855 juta. Oke. Sedangkan untuk dana desa aja itu disiapkan satu desa, disiapkan pemerintah 1,5 M. Ya, lebih banyak lagi dana untuk orang desa daripada gaji para menteri. Itu yang kamu pertikaikan. Kamu sendiri misalnya duduk di pemerintahan, kamu nggak bisa mengontrol manusia. Ngontrol anak-anak kita aja kita kadang tension, ya kan? Anak ada 3 orang di rumah, kita kadang tension mengontrolnya, nggak tahu kita kayak mana ngontrolnya. Kadang emosi, kadang kita fed up, ya kan? Ini ngontrol sekitar berapa ratus juta manusia.
Jadi katanya, apa susahnya? Menteri banyak, apa susahnya? Oh my God. Pemirsa, saya tidak bisa menilai sesuatu yang saya tidak pernah jalani. Saya tidak bisa mengatakan apa susahnya sih, ya, ngontrol orang Indonesia ini. Kok kan banyak menteri yang saya nggak bisa mengatakan seperti itu karena saya nggak pernah duduk di situ. Entah-entah saya jadi kepala desa aja untuk mengontrol desa dengan beberapa dusun aja saya nggak sanggup, ya kan? Kalau misalnya kita sanggup mengontrol orang, apa kata kita kendalikan dulu emosi kita? Karena saya tengok kamu juga terlalu menggebu-gebu dan kebanyakannya kalau kamu live juga kamu nggak bisa mengontrol diri kamu. Sementara diri kamu aja kamu nggak bisa kontrol, gimana pula kamu bisa menilai ya seorang presiden dan menteri-menteri yang nggak bisa mengontrol Indonesia ini? Mulai dari diri sendiri dulu, ya. Saya juga akan membuat video ini di TikTok. Manusia-manusia seperti ini tuh kita harus bantah dengan beberapa fakta. Kalau dia tengok di video saya ini pun, lain kali kalau membuat video, coba kamu cek and recheck dulu informasinya sebelum kamu membuat video. Itu saja. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.